Ketika kita mengatakan diri kita itu melihat, tanpa disadari kita telah membuat Allah itu menjadi buta, tuli, bisu, lemah, dan bodoh. Karena diri kita yang ada di situ. Namun pada saat kita dah mengerti, udah sadar sesadar-sadarnya diri kita ini enggak ada, disitulah muncul kesadaran Allah itu. Kesadaran Allah itu muncul setelah kita sadar diri kita tidak ada sebenarnya. Disitulah muncul kesadaran Allah. Allah lah rupanya yang sebenar-benarnya yang diri itu. Allah ini, Tuhan yang bernama Allah itu yang dikatakan diri seakmal diri, diri kamil mukamil tuh. Kamil mukamil, bukan Saiful Jamil. Sempurna lagi sempurna. Wah. Manusia paripurna, Allah itu dah. Kalau ada paripurna itu tidak ada lagi di atasnya. Kan ada rapat tuh, rapat paripurna. Tuh nggak ada lagi di atas, sudah tinggi rapat dan sudah. Diri manusia yang paripurna adalah diri seakmal diri. Diri seakmal diri itulah diri sejatinya diri. Diri sejatinya diri itulah diri yang sebenar-benar diri. Seamal diri, sejati diri, sebenar-benar diri adalah aku, kata Allah. Maka ketika itu Bapak Ibu sudah berjumpa dengan Allah sudah. Sudah berlikok dengan Allah sudah. Jadi berlikok dan berjumpa dengan Allah itu, kata Ustadz, bukan seperti Bapak Ibu menemui kawan dan sahabat, menconcong siok itu. Bukan begitu jumpa Tuhan tuh. Jumpa Allah itu menyadari bahwa diri kita tidak ada, yang ada hanya Allah. Karena Allah itu diri yang awal. Allah itu diri yang ahad, Allah itu diri yang mutlak. Hanya Dia semata-mata yang ada. Selain Dia nggak pernah ada. Ketika kita sudah mengenal diri kita ada, yang ada itu hanya Allah, itu sudah berjumpa namanya Bapak Ibu. Jumpa ba'ajo le. Makanya orang yang sudah berjumpa itu tidak ada lagi pengakuan dirinya. Karena dirinya sudah mati dah sudah. Ini yang dikatakan oleh Allah tuh. Orang yang telah menjadi kekasihnya. Jadi kalau kita ingin menjadi kekasih Allah, Allah akan bunuh diri kita ini. Innal abdi iza ahbabtuhu qataltuhu fa iza qataltuhu anadiyatahu. Sesungguhnya hambaku, kekasihku, apabila aku dah mencintai dirinya, aku telah menjadikan dirinya itu sebagai kekasihku. Qataltuhu, maka aku sendiri yang bunuh dirinya itu. Siapa dirinya telah aku bunuh, wa ana dia tahu, maka aku pengganti daripada diri yang telah aku bunuh itu. Siapa pengganti daripada diri yang telah dibunuhnya itu? Allah lah. Aku yang melihat tuh lagi. Aku yang mendengar tuh. Aku yang hidup tuh. Aku yang berdiri itu. Aku semuanya. Ini yang diaktifkan Bapak Ibu. Ya, akunya Allah tuh. Aku melihat, bukan kamu. Aku mendengar, bukan kamu. Kalau udah aktif, aku yang melihat, aku yang mendengar, aku yang mengetahui. Pandangan Bapak Ibu, pandangan yang tiada berjarak dan tiada batas tuh. Pendengaran Bapak Ibu, pendengaran tiada batas tuh. Cerita-ceritanya dalam hati itu. Dengaran tuh mah. Kenapa? Karena yang mendengar itu, siapa yang mendengar tuh? Allah yang mendengar. Kalau Allah mendengar tak ada batin. Kalau Bapak Ibu mendengar sebalik itu bisa-bisa tak tahu ke nyawa. Itu yang mesti dipahami. Ketika itulah diri Bapak Ibu sudah berjumpa dan bersua dengan Allah. Kalau Bapak Ibu sudah berjumpa dan bersua dengan Allah, apa yang mesti dilakukan leh? Atau tinggal sholat leh? Bukan tinggal sholat. Orang dah kenal Allah makin sempurna syariatnya Tuhan. Bukan melepaskan hukum syariat, bukan memenuhi hukum syariat. Semakin sempurna syariatnya. Semakin sempurna itu apa? Syariatnya itu telah ada ruhnya, telah ada nyawanya. Ruh daripada syariat, ruh daripada batang tubuh ini, ruh daripada sholat itu adalah Allah. Allah itulah nyawa daripada sholat. Allah itulah ruhnya segala ibadah itu. Makanya orang apabila beramal dan beribadah,
tak mengenal Allah, tak ada harunya. Ya ibarat makannya makan buayo saja tuh mah. Lihat tuh makan buayo. Main kanyang sih mentalan saja tuh mah. Nggak tahunya raso tuh yang penting kanyang tuh makan buayo nggak ada raso tuh. Kurang kalau baraso tuh makannya lama tuh di kulek-kuleknya. Lamanya kato dipakatokan. Dirasoi itu. Makanya raso tak mengicu Bapak Ibu. Jangan mati raso. Aku lah gak padek kalau Minang mah. Jadi kalau Bapak Ibu nak tahu, mah tahu wak. Jadi hidupkan rasa Tuhan tuh. Rasa Tuhan tuh rasa yang bagaimana Ibu? Rasa nano-nano, manis, kelat, asim, galau aku. Rasa Tuhan tuh rasa gimana? Cobalah kalau Bapak Ibu udah kenal Tuhan, ada enggak rasa Tuhan? Rasa apa permen? Rasa Allah itu Bapak Ibu adalah rasa yang tiada berasa. Itu rasa Allah tuh. Masih kias dah tuh dah. Rasa Allah itu rasa yang tiada berasa. Kenapa dikatakan rasa Allah itu rasa yang tiada berasa? Karena segala rasa, bahagia, tenang, nikmat, galau, paning aku, asalnya dari sini yang tiada berasanya. Ini yang dikatakan, yang zahir tadi, nikmat bahagia itu batinkan, kembalikan dia kepada asalnya. Kalau dikembalikan kepada asalnya, disitulah kita paham bahwa rasa Allah, rasa yang tiada berasa. Setelah kita paham rasa Allah itu rasa yang tiada berasa, maka di situ pula lah kita memahami dari rasa yang tiada berasa itulah munculnya rasa bahagia, rasa galau tuh. Sekarang Bapak Ibu pingin menzahirkan rasa Allah itu rasa bahagia, galau atau panik aku. Terserah Bapak Ibu. Itulah yang dikatakan Allah, ini indazoni abdi bi. Aku ini menurut sangkaan hambaku kepada aku. Kalau dia menghidupkan, mengaktifkan rasa galau aku dalam hatinya, maka rasa galau itulah rasa aku. As-sailah kata Nabi. Tapi kalau diaktifkan rasa bahagia, dalam hatinya, rasa bahagia itulah rasa aku. Kamu pilih yang mana? Kata Allah. Wahadainahun najdain. Aku beri kamu dua jalan. Ini jalan surga, ini jalan neraka. Siapa yang masuk surga, ini jalannya. Siapa yang masuk neraka, ini jalannya. Ini rasa bahagia, ini rasa sengsara. Mau pilih yang mana? Terserah aku, jangan salahkan aku. Karena engkau yang memunculkan rasa aku itu pada dirimu. Maka robalah takdir itu dengan diri sendiri. Takdir Allah itu banyak. Maka pilihlah takdir Allah yang banyak itu sesuai dengan selera masing-masing. Mau susah kita, mau bagalau kita, pilih yang mana yang maunya. Maunya Allah yang gimana sebenarnya? Mau yang galau, mau yang susah, mau yang senang. Yang bahagia tuh, hidupkan rasa bahagia tuh, instalkan, aktifkan, downloadkan itu di dalam rohani kita supaya betul-betul rasa bahagia itu selalu yang kita hidupkan. Nengok anak bini itu sanyang nyawa. Nengok menantu itu sanang sajuk nyawa. Tapi kalau rasa galau yang dihidupkan sebagai rasa Tuhan, menengok anak menantu itu udah tigo si matu. Udah pentuntutan dosa keluar tuh. Itu. Itu udah mengenal Allah tuh Bapak Ibu. Jadi kalau udah mengenal Allah tuh ya asik dah tuh dah. Ya. Nggak ada yang disesal-sesali, nggak ada yang disalah-salahkan, nggak ada lagi menyala-nyalakan alam, menyalakan takdir. Memang begitu dari awalnya, kula insanin alzamnahu ta'irafi unukihi. Tiap-tiap manusia ini telah dikalungkan Tuhan kitab takdirnya itu pada lehernya masing-masing. Telah digantungkan Tuhan di siku, takdir kita tuh. Jadi, kalau digantungkan Allah takdir kita itu, kitab lu kita tuh di leher kita masing-masing, rupanya hidup kita ini hanya menjalankan ketetapan dan ketentuan yang sudah tertulis. Kan sudah ditulis Tuhan tuh. Digantungkan di sini. Jalani adalah takdir itu. Sami'na wa ta'na. Ya. Itu mesti pahaminya. Kok senang, nikmatilah. Kok susah, nikmatilah. Pokoknya payah-payah. Tapi awak kadang-kadang yang senang juga bisa menikmatinya.
Aku nikmat Allah, aku karunia Allah, Allah sayang banak ya Allah. Tapi ketika susah datangkan Allah tuh situ dah. Ya? Aku sakit kata Allah, aku lapar kata Allah, aku haus kata Allah, minta aku air, minta aku makanan kasih. Nah, kadang awak tamu dah. Ah tuh. Maka jangan mengenal Allah itu ketika pakai jubah senyo. Ketika pakai jubah, pakai belangkon, pakai tasbih, potong ke batu-batu. Bisakah kita mengenal Allah ketika dia datang gini-gini jalannya? Ketika nangis-nangis dia, mesti bisa karena itu adalah tajalli dan tahwil Allah. Allah menguji kita. Bisa kamu lihat aku ketika aku ganti pakaian, aku samarkan diriku ini menjadi seorang pengemis? Kalau bisa baru nih, kata Tuhan. Makanya coba Bapak Ibu, ya, ku camin, pandang wak. Balik ale nampak wajah wak, kalau nampak ikwa. Kau ketika baca min, itu aja. Ketika balik, nampak dah. Maksudnya, orang yang sudah sampai ma'rifat itu, dia mampu memandang Allah itu dalam bentuk rupa yang berbeda, wujud yang lain, bagaimanapun kondisinya, dia mampu memandang Allah di situ. Mau sehat, mau sakit, mau senang, mau pengemis, mau apa. Itu yang Allah tadi itu. Allah menguji kita karena Allah menyamar dia Bapak Ibu. Maka perhatikanlah cara Allah menyamar. Kalau Bapak Ibu sudah memperhatikan Allah menyamar, insya Allah awak akan dikicau Tuhan gitu. Bagaimana Allah akan menipu kita? Karena kita dah tahu semua bentuk dan rupa, semua paket itu engkau ya Allah. Malu Tuhan di situ. Nggak bisa aku tipu engkau. Engkau lulus daripada ujian aku. Dari sisi ini itu Tuhan. Bisa kita memandang Tuhan di luar diri. Tapi kita pandang Tuhan pada anak, pada bini, pada suami, di situ tak kicuannya juga situ. Itu. Tak terpandang kalau pada suami lah. Ingat yang gantungan. Tak terpandang istri lagi, Tuhan pada istri, ingat pula baygon di situ. Pandanglah Allah di situ Bapak Ibu. Makanya setelah kita mengenal Allah, hidup kita tuh menjadi rahmatan fil alamin dan rahmatan lil alamin. Rupanya mengkaji Tuhan ini, mengenal Allah tuh, bagaimana hidup kita tuh bahagia, tenang. Lah. Tenang itu dalam pandangan Allahnya. Bahagia itu dalam pandangan Allahnya. Begitu memahaminya. Bukan berdasarkan keinginan dorong hawa nafsu kita. Tapi berdasarkan maunya Allah. Walaupun itu akal pikir hati menolaknya. Tapi kata Allah, itulah bahagia dan nikmat yang aku berikan kepada dirimu. Bentuknya saja yang berbeda, tapi hakikatnya itu adalah aku di situ. Jadi kuncinya, siapa yang memandang Allah di dalam kesulitan dan kesusahan, nikmat juga adalah di situ. Tapi siapa tak mampu memandang Allah dalam kesulitan, menjadi azab dah itu dah. Ya, azab. Mengomel-ngomel. Ketika mengomel, kita mengomel-ngomel kepada Tuhan dah. Padahal akulah itu yang sebenar-benarnya.